Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Maulana Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Satrio Piningit, pemilik kekayaan, kehormatan, dan jabatan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang Satrio Piningit yang pada akhir-akhir ini cukup ramai dibicarakan ya di media sosial, kemudian di YouTube semuanya mengenai tentang kemunculannya seorang Satrio Piningit atau Ratu Adil atau barangkali Imam Mahdi. Pada judul kali ini kita akan membahas tentang seorang Satrio Piningit yang sesungguhnya dia memiliki kekayaan, memiliki jabatan, dan memiliki kehormatan. Itulah sesungguhnya seorang Satrio Piningit yang sejati, yang lulus menjadi seorang Ratu Adil, yang sudah dibayat di alam biometafisika oleh bangsa leluhurnya, bangsa jin, bangsa din, bangsa tin, dan seluruh alam. Mari kita simak baik-baik bahwa saudaraku, kemunculannya istilah Satrio Piningit itu dimunculkan sesungguhnya sudah sangat lama, bahkan ketika kerajaan Belanda masih di bawah kekuasaan Romawi. Setelah tragedi Perang Bubat, kemudian Perang Sansukan dan Perang Pajajaran, di era tahun 1600-an, 1700, bahkan di tahun 1900-an, dimunculkanlah yang namanya seorang Satrio Piningit dengan tujuan untuk mengubah orang-orang keturunan raja-raja terdahulu, terutama keturunan raja dari kerajaan Sunda Galuh. Pada saat ini kita akan membahas fenomena tentang Satrio Piningit di beberapa YouTube yang mengatakan bahwa Satrio Piningit itu akan muncul di daerah Jawa, seolah-olah seorang Satrio Piningit adalah orang Jawa. Padahal sesungguhnya seorang Satrio itu banyak, bukan hanya orang Jawa, di negara manapun ada, di agama manapun ada, bahkan yang tidak punya agama pun ada yang disebut dengan Satrio Piningit. Harus tahu dulu saudaraku, apa itu Satrio Piningit, apa itu Budak Angon, apa itu Pandita Ratu, apa itu Matu Ratu, apa itu Ratu Adil. Karena sesungguhnya mereka itu berbeda, satu sama lain itu berbeda, kemampuannya berbeda. Antara Budak Angon dengan Matu Ratu, jauh kayak bumi dan langit. Dari sikapnya, dari keilmuannya, baik ilmu lahiriah maupun batin itu sangat jauh berbeda. Dibahas berulang kali Satrio Piningit dimunculkan karena memang politik kekuasaan pada saat itu. Bisa bayangkan saudaraku, sampai hari ini saya berbicara bahwa seolah-olah seorang Satrio Piningit itu muncul dari suku tertentu, dari pulau tertentu. Padahal banyak, Satrio Piningit itu banyak. Bahkan yang lulus menjadi seorang Matu Ratu itu hanya berapa? 19 kalau tidak salah. 19 orang yang menjadi seorang Matu Ratu. Seorang Pandita Ratu, walau bisa, apalagi seorang Ratu Adil. Ratu Adil sudah dibayat, sudah lulus, tinggal dibuktikan di alam dunia atau di alam lahiriah 8 tahun ke depan. Karena sesungguhnya seorang Satrio Piningit itu tugas yang paling utama adalah memakmurkan masyarakat, memakmurkan sebuah wilayahnya, atau memakmurkan sebuah negaranya. Jadi seorang Satrio Piningit itu memiliki kekayaan, kalau kalimatnya mungkin tidak terhitung dengan kalkulator. Itulah seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil. Kalau ada tetangga kita atau di kampung kita atau di suatu wilayah mengaku seorang Satrio Piningit Ratu Adil, ya biarin aja. Namanya juga manusia kan. Makin hari kan bisikannya makin gencar. Tidak tahu bisikannya dari mana, apakah dari setan, dari dajjal, dari jin, dari din, dari tin, ataukah dari malaikat, ataukah dari korin. Ya kalau dari malaikat tentunya dari sang pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan seperti saya gitu sulit lah. Yang namanya bisikan itu dari malaikat itu sulit. Karena yang mungkin bisikan itu ya hanya orang-orang soleh, solehah, mungkin para kiai, para ulama, para pastor, para pendeta, barangkali seperti itu, para tokoh-tokoh agama. Mungkin yang sanggup untuk mendapatkan sebuah bisikan gaib yang berasal dari malaikat mungkin hanya orang-orang tertentu. Nah,
kita kembali saudaraku, kenapa seorang sertifikat harus memiliki kekayaan alam yang berlimpah? Karena tugas utamanya memakmurkan masyarakat, memakmurkan sebuah negara, bahkan memakmurkan sebuah wilayah. Mungkin nantinya Indonesia akan makmur, kemudian merembet ke Asia Tenggara, ke Asia, mungkin seluruh dunia. Diperhitungkan bahwa kelak mungkin berapa tahun lagi, 8, 9, 10 tahun lagi, bahwa negara kita akan dipimpin oleh seorang yang namanya Ratu Adil. Kalau di YouTube kan Satrio Piningit akan muncul 2024 lah, miring-miring lah sedikit kan, untuk main politik 2024 itu dia kan tidak berdasarkan petunjuk dari berbagai alam, dari segalanya, itu tidak seperti itu. Kalau untuk mencari seorang Satrio Piningit itu susah, setiap negara pun beda-beda. Di Malaysia ada, di Brunei Darussalam ada, di Singapura banyak, bukan satu bukan dua, banyak. Tapi yang lulus menjadi seorang Pandita Ratu Adil itu hanya satu, nggak mungkin dua. Dan nanti terlihat oleh mata sendiri seorang Satrio Piningit yang lulus itu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Bukan harta amanah, bukan harta di luar negeri, bukan uang Brazil, bukan emas hayalan, bukan. Harus dibuktikan dengan lahiriah. Seorang Satrio Piningit itu harus mampu kalimatnya menjadi orang terkaya. Jadi kemakmuran itu akan tercapai ketika seorang pemimpinnya misalnya kepala desa itu harus mampu dia membuat sebuah usaha, atau harus mampu dia mendapatkan uang dengan jalan dirinya sendiri. Itu adalah seorang Satrio Piningit, bukan dengan harta hayalan di luar negeri, digembor-gemborkan ke luar negeri. Dari dulu saya masih SD aja udah denger kok, nggak pernah muncul katanya kalau partai ini menang nanti akan apa, makmur. Mana makmur sampai hari ini, malu aja kan. Yang ada dukunnya tewas kan, ngap-ngap dukunnya kan. Seperti itu. Kenapa? Karena pembualan sesungguhnya. Di akhir zaman itu jangan coba-coba untuk membohong. Alam yang akan menentukan. Makanya gak heran bahwa seorang Satrio Piningit itu sesungguhnya tugas utama adalah untuk membawa sebuah kemakmuran. Jangan dihubungkan dengan bencana, jangan dihubungkan dengan tsunami, dengan gunung meletus. Yang lama kemunculannya seorang Satrio Piningit yang sejati menjadi seorang Ratu Adil, yang sudah jadi seorang Ratu Adil itu, kemunculan itu dibarengi dengan sebuah pertanda kemakmuran, bukan bencana. Beda kan? Coba di YouTube yang lain bilangnya bencana akan muncul lah, pret lah. Yang jelas itu akan datang sebuah kemakmuran itu dengan seorang Ratu Adil. Dari kekayaan alamnya itu kekayaan lahiriah. Dan dia pun harus menjadi orang yang sangat soleh, terdidik sejak kecil, jelas keturunannya. Kalau keturunannya nggak jelas ya nggak mungkin jadi Satrio Piningit. Nggak mungkin adanya Satrio Pecicilan. Sekalipun dia jadi kepala desa gitu, pemimpin, ya pasti Satrio Pecicilan, bukan yang aslinya, karena sudah merupakan leluhurnya. Yang akan pertama kali kalimatnya apa, kita akan dimusnahkan oleh alam itu kan selama 32 tahun ke depan adalah orang yang merupakan leluhur, yang tidak tahu dasar usulnya itu akan dimusnahkan oleh alam. Percaya atau tidak kan udah saya bilang, jangan percaya ucapan saya, jangan percaya dengan bisikan gaib. Tinggal buktikan aja sekarang. Kalau saudaraku Satrio Piningit Satrio Piningit nanti katanya Notonegoro, ya itu berhubungan dengan politik kekuasaan dan mistis. Seolah-olah Notonegoro kan semuanya orang Jawa. Mana ada orang sudah pakai O, jarang ya kan. Semuanya pakai A kan. Orang saudara kita dari Batak pun jarang. Nah, itu kan pengkultusan seseorang. Namanya politik itu jahat. Bagaimana dia menuliskannya, sejarah bagaimana dia menuliskannya, untuk apa, untuk tujuan apa, kekuasaan. Untuk apa lagi? Untuk kehormatan, dia tulis lah. Dulu kan gencar katanya apa, Nyi Kidul kawin dengan raja-raja Jawa terdahulu. Siapa yang mau kawin dengan jin kapil kayak gitu? Amit jebang bayi. Orang Sunda Galuh itu sudah masuk Islam abad ke-7. Ada perpecahan agama di Indonesia itu sejak kapan? Tahun 1900-an. Ada Sunni, ada Syiah, semuanya kan. Hanya Sunda Galuh yang adem, nggak pernah memperbincangkan gitu kan. Suruh tahlilan ikut, suruh apa ikut gitu. Walaupun mungkin barangkali apa namanya di Sunda Galuh dulu tuh bukan tahlilan namanya, nyanduk ada, nyanduk raga namanya ada. Sejak abad ke-7 ketika Raja ke-6 sudah masuk Islam ada yang namanya tahlilan. Tapi yang wajib kalimatnya tahlilan itu adalah keluarganya yang ditinggalkan, anak kandungnya misalnya, cucunya. Kalau sekarang kan beda. Yang tahlilan itu kan onangan yang tahlilan. Yang anaknya gitu, cicitnya, cucunya apa
di kamar atau makan atau bersedih atau nangis kan seperti itu, atau mungkin membagikan harta warisan kalau orang kaya kan seperti itu. Kalau sudah galuh itu sudah lama, gak aneh. Makanya nanti orang itu akan mencari sesungguhnya kan, sebuah kebenaran itu akan tiba pada saatnya. Allah akan menurunkan Imam Al-Mahdi. Kalimatnya untuk apa? Apa hanya untuk menyelamatkan dunia? Ya nggak begitu juga. Sama dengan korin diciptakan oleh Allah ketika kita lahir untuk apa? Katanya untuk menemani. Emang cuma menemani doang? Harus tahu dong ke dalam. Kenapa ketika kita tahu bahwa pertama kali Al-Quran diturunkan itu apa kalimatnya? Iqra kan? Bukan bismillah kan? Iqra kan? Saya tanya, bener nggak itu Iqra? Iqra maksudnya apa? Belajar, teliti, semuanya teliti. Padahal kan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra, coba. Firman itu maha benar kan, tapi harus Iqra kan, harus baca kan. Kita harus jelaskan. Makanya ada perubahan nanti, dan salah satu poin itu adalah kemudian jabatannya itu adalah presiden. Kalau yang ngaku Satrio Piningit kayak saya gitu, orang miskin, orang banyak batu alinya, cincinnya, ibadahnya kurang.